segala sesuatu. Mama saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernikahan adalah ikatan suci yang menyatukan dua pribadi menjadi satu, dan kasih Tuhan yang mengajarkan ini untuk menjadi penuntun bagi kedua anak terkasih, saudara terkasih, untuk membangun hubungan sebagai seorang suami dan istri dalam menjalani kehidupan, dan tentunya membangunnya dengan melibatkan Tuhan. Mari kita sama-sama memahami sifat-sifat kasih yang Rasul Paulus berikan kepada jemaat di Korintus pada waktu itu. Yang pertama, Rasul Paulus katakan bahwa kasih itu sabar. Kasih yang sejati itu dia menuntut adanya kesabaran. Dalam kehidupan rumah tangga, dua orang harus bersedia untuk saling mendukung dan memahami, terutama ketika ada dalam situasi atau keadaan di mana ada perbedaan pendapat misalnya, atau menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan rumah tangga. Kasih ini yang mau diajarkan oleh Rasul Paulus, bahwa kalau sudah berkomitmen untuk hidup bersama, maka harus bersedia juga untuk menghadapi tantangan dan harus sabar. Kakak Lita harus sabar mendukung kakak Sepri, dan begitu juga sebaliknya. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, karena tidak semua hal dalam kehidupan kita yang kita rencanakan, yang kita tentukan itu akan berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kita sebagai manusia, kita bisa merencanakan, tetapi Tuhan yang punya kuasa, Dia yang menentukan arah jalan kehidupan kita. Karena itu, libatkan Tuhan dan para kasih itu sabar dalam segala sesuatu, maupun dalam berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga menanti. Kalau nanti ada berbagai persoalan yang datang, maknai itu sebagai proses Tuhan, maknai itu sebagai pembentukan Tuhan untuk keluarga menanti. Mama saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa kasih itu dia murah hati. Dalam kehidupan bersama sebagai suami istri, sebagai sebuah keluarga, kasih itu dia harus memberi tanpa pamrih. Dia harus memberi tanpa meminta imbalan. Kasih dia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak mencari kepujian untuk pribadinya sendiri. Karena itu, dua orang ketika nanti menjalani kehidupan rumah tanggamu, taruh ini sebagai panduan. Ketika nanti satu mulai merasa dirinya paling berperan dalam kehidupan rumah tangga, ingat bahwa firman Tuhan hari ini Dia menegur kita semua, mengingatkan kita semua untuk tidak mencari keuntungan diri sendiri, untuk tidak mencari kepujian untuk diri sendiri. Ketika dua orang dipersatukan, maka dua orang bukan lagi dua tetapi satu. Karena itu saling menopang, saling mendukung dalam keluarga itu perlu. Kerjasama dalam keluarga itu perlu. Bukan mau menunjukkan bahwa saya lebih hebat dalam rumah tangga ini, saya lebih berperan, saya yang menanggung segala sesuatu dalam keluarga ini, jadi saya yang paling ini. Tidak. Tetapi kasih yang Paulus berikan ketika kepada jemaat di Korintus, juga kepada kakak berdua, untuk terapkan kasih itu dalam kehidupan. Kemudian kasih tidak sombong, dia tidak memudahkan diri. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ketika ada yang lebih, ada yang misalnya punya penghasilan yang lebih besar dari satu dengan yang lain, maka mulai menyombongkan diri, kemudian mulai mencari kebencian di diri sendiri. Sombong karena dia bisa melakukan segala sesuatu dalam kehidupan rumah tangganya, kemudian mulai merendahkan pasangan. Paulus mengingatkan, dalam kehidupan keluarga, jika ingin mendapatkan damai, maka taruhlah kasih dalam kehidupan keluarga. Kemudian Paulus juga ingatkan bahwa kasih itu dia mendewasakan. Waktu belum menikah, mungkin dua orang masih dengan prinsipnya masing-masing, masih dengan egonya masing-masing. Tetapi ketika sudah disatukan, maka ingatlah bahwa kedua orang dipersatukan untuk saling menopang, saling mendukung dalam keluarga. Karena itulah tujuan kenapa dua orang dipersatukan dalam satu keluarga, sehingga ketika satu kurang, yang satu melengkapi, yang satu mendukung, menopang, sehingga keluarga